Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan kelas kelas ekspor impor episode ke-7 dengan tema menjadi eksportir dan importir produk pertanian dan kehutanan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenankan saya Hijriah Patajenu, IKA, pegawai Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Balai Diklat Keuangan Manado. Saya akan memandu kegiatan hari ini mulai pagi ini sampai dengan siang nanti. Baik Sobat Eksim, kelas ekspor impor merupakan wadah yang berfungsi sebagai tempat untuk mencetak para eksportir dan importir. Selain itu, kelas ekspor impor ini juga merupakan bentuk bukti nyata Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara dan Balai Diklat Keuangan Manado dalam memfasilitasi masyarakat yang tertarik pada bidang ekspor dan impor. Baiklah Sobat Eksim, agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah Sobat Eksim, di video yang barusan kita saksikan bersama sudah terlihat ya kita hari ini mau membahas apa di kelas ekspor dan impor episode ke-7 ini. Sobat Eksim yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber atau melalui room chat atau juga melalui Slido di Linktree/Humas BC Sulbaktara. Nah, Sobat Eksim, di setiap episodenya, kelas ekspor dan impor selalu menghadirkan narasumber yang spesial dan tentu saja ahli di bidangnya. Bersama saya hari ini sudah ada 2 orang narasumber yang sudah pasti ahli ya di bidangnya. Nah, narasumber pertama adalah Bapak Muhammad Ansor yang merupakan Kepala Bidang Fasilitas di Kanwil DJBC Sulbaktara. Assalamualaikum Pak Ansor. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ika, Pak. selamat pagi Sobat Eksim. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, tentu saja baik karena kita siap melakukan sharing kepada Sobat Eksim yang ingin menjadi eksportir dan importir. Baik, sudah siap ya Pak ya. Nah, selain Pak Ansor ini, Pak Ansor dan saya tidak sendiri. Kami juga ditemani oleh Pak Dwi Rahmanto. Beliau adalah Subkoordinator Karantina Tumbuhan di Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Manado. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ansori, Mbak Ika, dan Sobat Ekspor Impor yang hadir pada hari ini. Ya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya, walaupun suasana di luar di Manado ini sedang mendung Sobat Eksim, tapi kedua narasumber kita ini tidak ikutan mendung ya hatinya ya Pak ya. Sobat, semangat kita tetap berkobar nih buat Sobat Eksim semua di hari ini. Baik Sobat Eksim, di minggu lalu kita kan sudah belajar tentang bagaimana menjadi eksportir dan importir produk perikanan. Bagi Sobat Eksim yang minggu lalu mungkin terlewat,
tayangan kami, Sobat Eksim dapat juga menyaksikan rekaman dari kelas ekspor impor episode sebelumnya di YouTube channel Balai Diklat Keuangan Manado. Nah, Sobat Eksim pasti sudah tidak sabar ya dengan dengan diskusi kita hari ini. Nah, langsung saja nih. Pertama saya mau tanya kepada Pak Ansor dulu nih, Pak. Nih, apa saja sih Pak yang harus dipersiapkan oleh eksportir dan importir sebelum melakukan kegiatan ekspor dan impor barang, Pak? Oke, makasih Mbak Ika. Selamat pagi, Sobat Eksim. Pertama-tama sebelum saya menjawab apa yang dipertanyakan oleh Mbak Ika, perlu kita ulang dan ulang kembali. Mungkin ada yang baru bergabung atau mungkin tidak konsen minggu-minggu lalu. Definisi dari ekspor dan impor dulu. Ekspor itu adalah kegiatan mengeluarkan barang dari keluar daerah pabean. Jadi kalau kita bicara sekarang produk pertanian, ekspor produk pertanian adalah kegiatan mengeluarkan barang atau produk pertanian ke luar daerah pabean. Tapi kalau kita bicara impor, impor itu adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Nah, makanya kalau sekarang menjadi topiknya adalah produk pertanian, maka impor itu adalah kegiatan memasukkan produk pertanian dari luar daerah pabean, ya, dari luar negeri ke dalam daerah pabean atau ke negara kita ini. Gitu. Nah, kembali ke pertanyaan apa yang perlu disiapkan rekan-rekan yang ingin menjadi eksportir. Tentu saja yang pertama itu adalah produk ya. Kalau menjadi eksportir itu adalah produknya. Produknya yang berkualitas, produknya yang memenuhi syarat dan lain sebagainya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja Anda punya pembeli, buyer, ya, buyer di luar negeri, ya, karena kita mau menjual barang itu ke luar negeri. Nah, baru yang ketiga itu adalah perizinan, ya. Nah, bisa dilihat di slide di depan. Perizinan itu kita bisa sekarang sangat dimudahkan oleh pemerintah, yaitu melalui OSS ya, OSS itu online single submission ya, single submission. Jadi Sobat Eksim bisa mendaftar supaya mendapatkan NIB, nomor induk berusaha, ke oss.co.id ya. Sehingga nanti teman-teman nanti buka situ saja nanti akan mendapatkan NIB. Tetapi karena ini ingin menjadi eksportir atau importir, tolong jangan lupa centang, istilahnya centang, memilih kegiatan impor atau ekspor. Nah, sehingga nanti NIB Anda ada tulisan ekspor atau impor atau bisa dua-duanya, ekspor dan impor. Nah, setelah NIB itu siap, nah, NIB itu adalah sekaligus sebagai API, tanda daftar perusahaan, kemudian juga sebagai nomor induk kepabeanan. Jadi secara gampang teman-teman, apalagi teman-teman ini mungkin banyak pengusaha kecil ya atau UMKM, itu NIB itu sudah cukup untuk sebagai dasar perizinan awal untuk menjadi importir ataupun eksportir. Ya. Nah, setelah mendapatkan perizinan ya, perizinan awal ya. Itu teman-teman juga nanti melihat produknya dulu ya, untuk mendapatkan kalau produknya itu masuk kepada larangan dan pembatasan, Mbak Ika, itu juga harus memenuhi perizinan yang sifatnya transaksional. Contohnya ya, ini kita akan bicara ekspor produk pertanian ya. Maka izin transaksionalnya itu adalah harus memenuhi persyaratan dari karantina pertanian gitu. Jadi secara prinsip Sobat Eksim itu jadi harus barangnya kalau mau ekspor ya. Kalau nggak ada barang itu mau diekspor apa? Yang kedua buyer ya, pembeli ya. Kalau ada barang tapi nggak ada yang tempat dikirim kan nggak jadi juga ekspor. Kemudian perizinannya tadi ya, NIB-nya. Kemudian yang satu lagi itu harus mengetahui peraturan impor dan ekspor.
terutama impor dan ekspor yang ada di Indonesia. Apakah di luar negeri juga? Perlu juga tahu, karena ada kendala-kendala tertentu yang kadang menjadi perizinan di negara tujuan. Apalagi nanti kita bicara produk pertanian itu lebih menyangkut bagaimana izin di luar sebenarnya gitu ya. Karena banyak persyaratan yang harus disiapkan di negara dengan tujuan. Nah, dengan mengetahui aturan di dalam negeri, nah mudah-mudahan teman-teman semua, Sobat Eksim, dengan kelas Eksim ini Anda jadi tahu ya aturan-aturan yang ada di kita, di Bea Cukai, di Pemda, kemudian di karantina, baik ikan maupun pertanian. Jadi secara prinsip itu mereka yang harus disiapkan oleh Sobat Eksim. Menurut saya nggak mudah kok ya. Kalau produk ya harus, bayar ya harus, izin perizinan NIB gampang disiapkan OSS. Ya kemudian peraturan, ya ini kita sekarang lagi belajar, ya kan? Ya kita berarti lagi belajar. Nah nanti bagaimana cara mengetek larangan pembatasan nanti next nanti, tapi saya kembalikan dulu ke Mbak Ika. Baik Pak. Nah tadi kan Bapak menyinggung mengenai izin nih Pak. Apakah izin tersebut bisa dilakukan perorangan atau harus berupa badan hukum Pak? Pertanyaan yang bagus sekali Mbak Ika. Kalau untuk sekarang, kalau untuk ekspor Mbak Ika, itu pemerintah membuka seluas-luasnya. Kalau dulu ekspor itu harus berbadan hukum. Tetapi sekarang ekspor itu mau berbadan hukum, CV, UD, bahkan perseorangan pun bisa ya. Beberapa kali kami juga membantu teman-teman calon eksportir untuk untuk mengurus NIB dalam bentuk perseorangan, dan mereka sekarang sudah ekspor. Banyak kan eksportir ikan ya, eksportir pertanian saya belum pernah, tetapi eksportir ikan perorangan itu. Tapi kalau importir, kalau menjadi importir, nah importir itu baru batas berbadan hukum. Kalau masih perseorangan belum bisa. Nah, tapi kalau eksportir perorangan pun sekarang bisa. Jadi kalau buat eksportir bisa perorangan. Bisa perorangan, yang penting jangan lupa waktu daftar centang ekspor. Tentang ekspor. Karena kalau nggak dicentang ekspor nggak bisa juga, nggak dikenal di sistemnya Bea Cukai atau sistemnya INSW. Nah, itu. Karena centang itu akan ya namanya sekarang pakai teknologi ya. Ya kalau nggak dicentang berarti nggak mau kan. Tapi kalau dicentang ya nanti masa gitu. Kira-kira gitu lah. Ya. Gitu ya Sobat Eksim. Jadi buat kegiatan ekspor bisa dilakukan juga oleh perorangan, tapi khusus impor harus berbadan hukum ya Pak ya. Nah tadi kan kita sudah singgung juga mengenai barang-barang lartas ya Pak. Apa sih Pak barang lartas itu Pak? Begini Sobat Eksim, jadi semua barang ya yang ada di kita ini terbagi dalam kategori. Mungkin bisa dilihatkan di slide ya. Ada sebenarnya kategori, ada barang itu yang bebas ya. Bebas ya, nggak perlu izin lah, nggak perlu perizinan transaksional tadi. Ya contohnya kita mau ekspor ekspor sepatu ya nggak perlu izin karantina. Ya. Ada juga itu barang bebas ya barang yang ekspornya ya sudah ekspor saja gitu. Yang penting tadi ada NIB dan lain. Ada yang namanya barang dilarang. Ya, barang dilarang ini barang yang ya memang dilarang oleh pemerintah ya. Contoh kalau barang dilarang itu kayu bulat. Ya. Kayu bulat itu nggak boleh ya dilarang gitu. Kemudian barang-barang kuno ya, barang-barang kuno yang bernilai karena memang tidak boleh keluar gitu ya. Ada juga barang yang dibatasi, ya barang yang dibatasi itu boleh sebenarnya diekspor tetapi dengan izin-izin tertentu atau dengan kuota-kuota tertentu. Nah 3 barang inilah sebenarnya kategori barang yang ekspor. Begitu juga impor sama, ya dibebas, dibatasi atau dilarang. Nah Sobat Eksim harus tahu produk yang tadi syarat mau jadi ekspor itu kan harus nyiapin produk. Nah produknya jatuhnya di mana? Apakah masuk bebas, ataukah masuk dibatasi, atau masuk dilarang. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh Sobat Eksim. Jangan sampai
asumsinya barangnya bebas, ternyata barangnya dibatasi, perlu izin karantina pertanian. Nah, itu juga yang harus diatensi oleh Sobat Exim. Gitu. Nah, cara buat mengeceknya itu seperti apa, Pak? Nah, cara mengeceknya itu adalah Sobat Exim bisa melihat di insw.go.id. Mungkin bisa next ya. Sini teman-teman semua ya, Sobat Exim. Jadi kalau mau mengecek barang Anda itu lartas, yaitu lihat aja di website insw.go.id. Nah, saya ingin memberikan contoh ya, supaya teman-teman gampang nanti setelah ini bisa mengecek barangnya masing-masing, apakah itu masuk dibatasi atau dilarang. Nah, ini next nih. Ini contoh, misalnya saya melihat, misalnya saya mau ekspor ular rencananya, ini kan tulisannya ular, pencarian. Nah, di ular kemudian muncul, ternyata HS-nya itu adalah 0106-2000 gitu. Nah, itu muncul itu ada, termasuk ular dan penyu. Jadi kelompoknya itu masuk di situ. Ya. Nah, sebelah kanan itu ada panah tadi, ada detail. Nah, di situ klik detail, nanti akan muncul di bawahnya. Next slide. Nah, itu akan kelihatan seperti ini ya. Itu kalau mau impor itu ada tarifnya itu ya, di atas ya, PPN, PPH. Jadi kelihatan dasar hukumnya semua, teman-teman semua. Nah, kita lihat panah 3 itu ya. Ada regulasi impor terkait dengan ular gitu kan. Nah, bisa tinggal diklik aja panah itu. Oh, kalau mau impor ular ya cek di situ. Ke atas dulu, Mas. Nah, kalau dia mau ekspor itu ada klik regulasi ekspor, lartas ekspor ya. Nanti diklik, coba diklik panahnya, ini muncul ya. Kalau regulasi impornya tadi ular itu nama izinnya itu KH5, KH7, KH berapa. Nah, ini nanti Pak Dwi lah yang menjelaskan nanti. Kemudian ternyata ular itu masuk CITES. Ya, harus juga ada dari kehutanan. Ya. Gitu. Nah, kalau ekspor gimana? Nah, kalau ekspor itu juga ada izin-izinnya itu, ya. Ini nggak kelihatan, tutup sama kamera ini. Itu sertifikat ikan itu bukan, karena tadi HS tadi itu kelompok ya, Mbak, kelompok. Ya, di dalamnya ada ular, ada penyu, ada ikan ternyata ya. Nah, itu kita harus mengecek lagi apakah ular itu termasuk yang di depan ini. Kalau di depan ini kayaknya kan ikan ini, bukan ular melata, berarti tidak perlu regulasi lartas ekspornya mungkin ya, mungkin bawahnya gitu. Jadi dengan menggunakan insw.go Anda tahu, ya. Tinggal nanti produknya apa, nah, produknya. Nah, dalam satu kelompok HS itu bukan berarti tadi, coba ke atas, Mas. Yang ada HS-nya tadi. Nah, HS 0106 itu semuanya ular itu, belum tentu, ya. Ya, ada ular kan, termasuk ular, ada penyu, ada reptil kan, intinya reptil itu. Ya, reptil gitu. Jadi kalau ada ular ya tinggal dilihat, oh ini sebenarnya lartasnya ini karena ularnya atau karena reptilnya. Itu kita nanti harus breakdown. Nah, kalau Sobat Exim bingung juga nanti bisa ke kantor Bea Cukai atau ke kantor Pak Dwi karantina pertanian untuk lebih jelas lagi gitu. Kalau misalnya ini tidak cukup gitu ya. Nah, tapi ini kita mengajarkan kepada Sobat Exim supaya tahu bagaimana men-search barangnya mau ekspor mau impor itu masuk lartas atau tidak. Mungkin begitu. Ya, caranya Ya. mudah sekali ya, Ya. Pak ya. Ternyata hanya membuka web insw.go.id. Caranya seperti sudah dijelaskan oleh Pak Ansor tadi, mudah banget ya, Sobat Exim semua, bagaimana cara kita untuk mengecek apakah produk kita itu termasuk barang bebas, dibatasi, atau yang dilarang. Nah, Pak, kalau minggu lalu kan kita sudah bahas tentang produk perikanan. Kalau khusus hari ini kan kita bahas mengenai produk pertanian dan kehutanan. Kalau prosedurnya gimana, Pak? Prosedur ekspor dan impor barang pertanian, Pak. Makasih, Mbak Ika. Jadi sebenarnya kalau prosedur di Bea Cukai itu sama semua. Ya, mau produk ikan, mau produk makanan, atau mau produk pertanian, secara prinsip sisdurnya itu sama. Ya, bisa dilihat next ya di slide itu next. Nah, prosedurnya
ya tadi kita lihat dulu barangnya apa ini. Ya, oh ternyata produk pertanian. Maka produk pertanian itu harus izin dari karantina pertanian dulu. Nah, kita tinggal lihat dulu ini barang ekspor atau barang impor. Bisa dilihat di prosedur ekspor slide. Nah, jadi yang harus kita lihat dulu produknya, produk pertanian, produk apa dulu? Nah, produk pertanian. Kalau dia sudah barang itu dibatasi, maka sebelum mentransfer PIB-nya, ya tadi, maka kita perlu tanya dulu atau bisa konsultasi atau bisa kalau sudah yakin ya datanya diminta persetujuan kepada karantina pertanian. Mas yang flowchart yang itu slide terus bawah, nah terus lagi, nah terus lagi yang sisdur ke bawah, nah sisdur, yang sisdur terus, nah ini. Jadi, nah ini kalau kita bicara ekspor produk pertanian, secara prinsip flow-nya ya seperti ini, ya. Eksportir membuat PIB, nanti PIB dicek ke INSV, kemudian nanti ada jalur hijau atau jalur merah. Kalau jalur hijau tidak diperiksa fisik, kalau jalur merah nanti diperiksa fisik. Ya, kalau dia jalur hijau nanti dapat NPI, jalur merah juga nanti dapat NPI. Nah, yang membedakan mana dengan yang membedakan tuh atas itu, ya, yang warna kuning, ya. Kalau barangnya produk pertanian, maka yang berlaku di depan kita. Tetapi kalau barang itu perikanan, itu yang berlaku yang dibahas minggu lalu. Ya, karena dia harus menghubungi balai karantina ikan kalau ikan. Tetapi kalau barang tadi, produk tadi pertanian, maka menghubungi balai karantina pertanian. Nah, di situ ada larangan dan pembatasan yang dibutuhkan. Contohnya, kalau untuk ekspor tumbuh-tumbuhan, maka butuh fitosanitarian atau KT10. Nah, KT10, 11 apa itu nanti biar Pak Dwi yang jelaskan. Kalau barangnya ada CITES-nya tadi, ada juga pemenuhan izin CITES-nya. Kalau barang tadi adalah terkait dengan hewan, ya maka perlu KH. Kalau di sini kan kalau ekspor kan KH11 dan KH12 gitu. Nah, perbedaannya tuh di situ. Nah, kalau di barang perikanan, nah yang tadi KH atau pintu sana digantikan oleh yang namanya health certificate. Nah, kalau barang perikanan ya, tapi kalau barang pertanian ya itu yang di depan ini kita kira-kira seperti itu. Nah, barang izinnya tadi kemudian dikirim ke INSW. Ini by online semua ya. Jadi jangan bayangin ini manual nih, kelihatan ribet, tapi ini semua by aplikasi nih, ya. Nah, setelah dikirim ke INSW baru eksportir itu membuat PIB. Nah, PIB nanti bisa dibuat, itu kan bisa didelegasikan ke PPJK atau bisa dibuat sendiri. Nah, buat PIB, nah nanti PIB di dalam kolom PIB itu ada permintaan nomor yang terkait dengan fitosanitarian, KT10, kemudian KH11, KH12 itu nanti akan di situ. Begitu transfer PB, maka nomor tadi akan rekonsiliasi dengan nomor yang dikirim dari karantina pertanian. Ya, kalau cocok, nah dia nanti akan ke selanjutnya, ya, akan selanjutnya nanti dihitung itu apakah dia kena bea keluar atau tidak dan lain sebagainya gitu. Nah baru next step penjaluran. Nah penjaluran kalau hijau ya langsung NPI, kalau merah ya langsung. Tapi jangan dibayangkan ekspor itu merahnya banyak, enggak. Ekspor itu digampangkan oleh pemerintah. Merah itu hanya gara-gara biasanya informasi intelijen. Atau enggak permintaan dari rekan kita Direktorat Jenderal Pajak. Ada kaitannya dengan perpajakan lah gitu. Nah, jadi secara prinsip itu prosedur ekspor produk pertanian itu seperti itu. Nah, next. Nah, kalau impor ya mirip juga. Cuman bedanya yang warna kuning tadi ya. Ya, kalau yang produk perikanan ya ke BKIPM. Tapi kalau produk pertanian Balai Karantina Pertanian. Nah, ini dokumennya, dokumen KH. KH itu istilahnya karantina hewan. KT itu karantina tumbuhan. Ya, kalau diimpor itu kalau hewan KH5 kan KH7. Tapi kalau
tumbuhan KH2 dan KT2 dan KT9 dan sistemnya sama persis. Jadi kalau Sobat Eksim ikut melalui ya gambarnya gini juga. Ya cuman judul Balai Karantina Pertanian diganti jadi BKIPM sama yang sebelahnya agak beda. Yang lain sama persis. Ya sama. Jadi ke depan juga barang makanan dan minuman juga akan begitu. Bedanya ya di situ doang yang kuning itu tadi gitu. Jadi mudah-mudahan Sobat Eksim dengan kita ulang dan ulang mengulangi terus kemarin barang ekspor umum, barang kiriman, barang penumpang, barang ikan, sekarang barang predator pertanian. Sobat Eksim saya berharap menjadi jauh lebih ekspor, jadi lebih mudah menjadi eksportir produk pertanian dan kehutanan. Ataupun di sini ada istilah juga perkebunan, ya monggo aja, mana aja. Intinya secara prosedur sama, ya hanya saja pemenuhan persyaratan, ya karena terkait barangnya tadi, itu yang saja yang membedakan. Sehingga tadi saya sangat konsen, Sobat Eksim. Sobat Eksim itu tahu barang saya itu posisinya di mana. Nah, tadi sudah saya ajarkan bagaimana di INSW-nya, fine-nya gimana, step-nya gimana, step itu karena memang standing position-nya itu di situ. Nah, kalau sudah tahu di situ, nah baru ini Anda tahu kemana harus mengeluh atau mau konsultasi gitu ya. Gitu. Mungkin begitu, Mbak Ika. Jadi kegiatan ekspor dan impor itu dimudahkan ya Pak ya, bukan dipersulit ya Pak ya. Mudah. Iya mudah sekali. Makanya ya, tagline dari kita pemerintah itu adalah ekspor itu mudah. Bea cukai makin baik. Nah, tadi kan Pak kita sudah bahas tentang prosedur terkait prosedur ekspor dan impor barang pertanian ya Pak ya. Dan tadi kita sudah sebut-sebut tentang Balai Karantina Pertanian. Nah, kebetulan bersama saya kan sudah ada Pak Dwi nih, langsung dari Balai Karantina Pertanian. Saya ingin nanya kepada Pak Dwi nih Pak, apa sih tusi dari Balai Karantina Pertanian yang dari tadi sudah disebut-sebut terus tuh sama Pak Ansor, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Ika. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi, luar biasa Pak Ansori telah menyampaikan terkait dengan bagaimana regulasi daripada ekspor impor terkait dengan produk pertanian. Izin mungkin kami menyampaikan terkait dengan karantina, sebenarnya regulasi yang ada gitu. Apa sih itu karantina gitu kan? Nah, memang betul gitu yang disampaikan tadi. Kami yang ada di Sulawesi Utara merupakan unit eselon 1 Badan Karantina Pertanian yang ada di pusat yang melakukan tugas dan fungsinya untuk menjaga dan melindungi sumber daya alam hayati pertanian Indonesia dari masuknya dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina. Nah, ini juga sangat berdampak saat ini bahwa memang perlindungan terhadap komoditi pertanian kita baik dari hama penyakit sangat perlu, kemudian keamanan pangan, mutu pangan ini yang kami juga harus pastikan bahwa ini dapat aman untuk dikonsumsi bagi masyarakat Indonesia gitu. Kemudian keamanan hayati juga gitu menjadi fungsi kami untuk bisa bagaimana melakukan pengawasan pengendalian terhadap produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensi hayati, kemudian jenis alien spesies, tumbuhan satwa langka dan tumbuhan satwa liar. Ini menjadi tugas dan tugas fungsi kami gitu. Kemudian ada instrumen perdagangan terkait dengan tadi melindungi kehidupan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungannya gitu. Nah, ini yang menjadi tugas dan fungsi kami sebagai karantinawan di pintu pemasukan dan pengeluaran. Lagi-lagi yang kami sampaikan, karantina adalah suatu upaya untuk bagaimana melindungi sumber daya alam hayati dari ancaman masuk dan tersebarnya hama penyakit pada tumbuhan dan hewan. Kalau kita melihat saat ini bahwa memang
dengan adanya pandemi ini sangat terdampak gitu. Itulah adalah hama dan penyakit yang saat ini yang ke manusia ya. Nah, bedanya kami dengan mungkin karantina kesehatan pelabuhan adalah di objeknya yang harus kami memang pastikan bahwa komoditi pertanian yang akan diimpor maupun diekspor itu memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan, intinya bebas dari hama dan penyakit. Karena kenapa? Ketika masuk ke suatu daerah itu tadi susah untuk dikendalikan. Contohnya saat ini pandemi COVID gitu kan. Kita nggak menyangka gitu awalnya masuk di Pulau Jawa, saat ini luar biasa gitu kan, sudah menyebar dan hampir seluruh penjuru dunia gitu. Nah, memang dampaknya luar biasa gitu. Nah, kami pun seperti itu di karantina khususnya tumbuhan dan hewan gitu untuk bagaimana memastikan kesehatan daripada produk tumbuhan maupun hewan ini aman dan bebas dari hama dan penyakit, dan ketika akan dikonsumsi itu aman bagi masyarakat kita. Demikian Mbak Ika. Berarti untuk melindungi ya Pak ya. Iya, untuk melindungi. Sekali lagi Sobat Eksim, untuk melindungi. Nah, dari tadi kan kita sudah bahas tentang balai karantina. Sebenarnya karantina itu sendiri apa sih Pak pengertian dan apa sih Pak urgensinya? Baik, terima kasih Mbak Ika. Seperti yang saya sampaikan awal tadi, karantina adalah suatu tempat, ada suatu upaya yang dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina. Itu karantina intinya melokalisir gitu, bagaimana jangan sampai hama penyakit yang ada dari luar itu tidak masuk dan tersebar, apalagi keluar ke negara lain gitu. Memang dalam hal ini kami terus berupaya untuk melakukan terkait dengan edukasi, terkait dengan karantina, karena memang selama ini masyarakat mungkin belum sepenuhnya mengetahui apa sih fungsi karantina tersebut gitu. Kami terus melakukan edukasi gitu. Karena kenapa upaya yang kami lakukan ini untuk apa? Untuk melindungi bagaimana produk-produk pertanian kita, sumber dalam hati kita ini tidak terkontaminasi, tidak dimasuki oleh hama dan penyakit. Ketika masuk, nah itu tadi mungkin sebagian besar petani-petani kita ini terdampak gitu. Semacam saat ini mungkin kita rasakan bersama dengan adanya kemarin beberapa penyakit pada hewan gitu. Awal sebelumnya adalah ASF, flu babi gitu kan. Dampaknya itu tadi gitu kan. Akhirnya peternak-peternak ini merasakan akibat masuknya penyakit tadi pada hewan ternaknya mati tiba-tiba gitu. Nah, belum selesai flu babi, ASF tadi, masuk lagi penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku gitu kan. Nah, ini terdampak pada masyarakat khususnya peternaknya gitu. Nah, ini tidak kita lihat, makanya saya kadang-kadang sering bercanda dengan teman-teman bahwa ke depan kita ini nggak perang lagi dengan yang namanya terorisme senjata ya, tapi kita lebih nanti perangnya dengan bioterorisme. Nah, sampai saat ini ya kita tadi gitu dengan pandemi COVID ini kita nggak bisa melihat yang namanya virus tadi gitu. Namun dampaknya di lapangan banyak yang meninggal gitu, sama pada penyakit hewan dan tumbuhan juga gitu. Banyak peternak kita merasakan dampaknya ketika dia akan melintaskan komoditas tadi ternaknya gitu. Dengan adanya pandemi tadi di suatu daerah yang sudah memang zonanya merah, itu nggak bisa melakukan tata niaganya untuk bisa menjual produk hewan maupun hewannya ke daerah-daerah yang memang belum terdampak gitu, sampai seperti itu gitu. Nah, ketika juga di lapangan gitu dengan masyarakat gitu, ketika ditanya apa tuh karantina, nah hampir sebagian besar juga belum memahami, apalagi di masyarakat petani milenial gitu. Kami sempat melakukan edukasi terkait dengan apa tuh karantina gitu. Teman-teman pada paham awalnya gitu. Oh ya, kami mengerti. Tapi kami masuk lebih dalam lagi, apa tuh karantina? Jawaban mereka luar biasa dan kami mungkin tidak pernah menyangka gitu. Apa tuh karantina? Apa yang mereka sampaikan? Indonesian Idol. Indonesian Ya, kan? Seperti itu. Kenapa Pak ya? Sering melihat di televisi setiap kali ada kegiatan Indonesian Idol gitu, sampaikan karantina gitu kan. Seperti paling tidak melokalisir jangan sampai ada kontaminasi yang bisa masuk gitu.
Terima kasih Mbak Ika. Berbagai upaya ya Pak yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi warga negaranya ya Pak ya. Nah, kalau produk-produk yang tadi sudah Bapak sebutkan tadi, apa saja sih Pak yang harus dilakukan karantina sebelum dilakukan ekspor maupun impor Pak? Nah, terkait dengan itu tadi, intinya sebenarnya kegiatan ekspor ini sangat penting gitu kan bagi kita gitu, apalagi saat ini Pak Presiden Jokowi menyampaikan bahwa memang perkembangan negara kita terkait dengan negara yang sehat itu yang ditentukan dari dua sebenarnya. Yang pertama itu investasi, yang kedua adalah ekspor. Nah, saat ini kami mencoba untuk melakukan upaya-upaya pendampingan kepada masyarakat ekspor impor ya, yang mungkin terlibat dalam kegiatan itu, bahwa memang ekspor ini mudah sebenarnya gitu. Cuma karena mungkin belum teman-teman eksim mungkin belum mengetahui seperti apa sih cara melakukan kegiatan ekspor impor ini. Pada prinsipnya kegiatan ekspor ini terkait dengan produk pertanian, satu sebenarnya kuncinya apa itu pemenuhan persyaratan standar yang ditetapkan oleh negara tujuan gitu. Karena kenapa? Apapun yang kita lakukan ketika tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh suatu negara, pasti barang kita nggak akan diterima gitu. Nah, hal inilah yang akan kami sampaikan terkait dengan pada kelas ekspor impor. Intinya satu, pemenuhan persyaratan standar yang ditetapkan. Sama halnya kalau kita ke pasar gitu kan. Ketika kita pengen satu produk gitu, ketika tidak sesuai dengan persyaratan kita, pasti kita akan pindah ke tempat yang lain. Nah, saya seperti itu juga dengan ekspor ini gitu. Pada prinsipnya kita mengetahui dulu gitu persyaratan apa yang ditetapkan, standar apa yang ditetapkan oleh negara tujuan. Pada prinsipnya satu tadi pemenuhan terhadap bebas dari hama dan penyakit gitu kan. Olehnya beberapa tahapan mungkin yang akan dilalui untuk itu. Ada persyaratan teknis gitu kan. Ketika produknya produk pertanian, kami akan melakukan upaya pendampingan untuk pemenuhan persyaratan standar dulu pada produk. Contohnya mungkin kalau kita di Sulawesi Utara ini produk salah satu unggulannya adalah pala gitu, pala biji gitu, yang terkenal juga Sio Nutmeg gitu. Nah, persyaratan-persyaratan standar apa yang diperlukan untuk produk ini bisa diterima oleh negara tujuan gitu. Salah satunya itu yang saat ini sangat menjadi permasalahan itu adalah aflatoksin pada komoditi pala. Nah, hal itu yang coba kita lihat di negara-negara tujuan, apakah mempersyaratkan terkait dengan COA, Certificate of Analysis, yang menyatakan bahwa komoditi ini bebas dari hama dan penyakitnya gitu kan. Kemudian yang lain gitu terkait dengan health certificate-nya gitu kan. Nah, ini yang kami terus lakukan upaya pendampingan. Kemudian ketika ditemukan adanya hama penyakit sebelum dilaluntaskan ekspor, itu akan kami lakukan dengan ada tindakan karantina, yaitu perlakuan gitu. Karena kenapa? Hal ini yang kami lakukan untuk apa? Memastikan bahwa media pembawa dalam hal ini pala biji ini bebas dari hama dan penyakit. Intinya tadi satu, pemenuhan persyaratan standar yang ditetapkan oleh negara tujuan, dan kami juga tidak lepas daripada penerbitan fitosanitari itu melalui tahapan tadi tindakan karantina, yang intinya memastikan bahwa produk yang akan dilaluntaskan ekspor ini bebas dari hama dan penyakit dan aman untuk dikonsumsi. Seperti itu, Mbak Ika. Seperti yang terlihat di layar, alur pelayanannya cepat sekali ya Pak ya, cuma 5 menit dari mengajukan pengguna jasa mengajukan permohonan sampai terbitnya sampai pejabat karantina menerbitkan dan menyerahkan karantina kepada pengguna jasa ya Pak ya. Ya betul Mbak Eka, mungkin kalau dilihat di sini ini sangat simpel gitu, tapi pada prinsipnya di bagian-bagiannya ini punya
tahapan dan proses tadi. Nah, yang pertama mungkin ketika sobat Eksim ingin melakukan kegiatan ekspor gitu. Tadi persyaratan yang tadi dipenuhi dulu ya. Yang jelas ada komoditinya dulu seperti disampaikan Pak Ansar tadi, komoditinya, kemudian memenuhi persyaratan standar tadi terkait dengan hama penyakitnya. Ketika itu sudah ada, negara tujuan bayarnya yang mau dituju nih, karena kenapa hubungannya dengan persyaratan standar nanti yang akan kita penuhi seperti apa gitu. Ketika sudah ada itu, teman-teman Sobat Eksim bisa mengajukan permohonan. Permohonan juga seperti disampaikan dengan Pak Ansar tadi, kami juga di karantina pertanian menerapkan juga yang namanya aplikasi gitu online. Untuk apa? Untuk mempermudah. Nah, saat ini dengan adanya teknologi luar biasa gitu kan, aplikasi-aplikasi yang kita bangun kita untuk apa, untuk mempermudah gitu. Jadi kita ada yang namanya aplikasi PPK online, permohonan pemeriksaan karantina secara online. Nah, ini harus mendaftar registrasi dulu, perorangan dan badan hukum pun bisa. Nah, selama terkoneksi dengan internet, kapanpun dimanapun bisa melakukan permohonan. Nah, kalaupun kita masih awal, kita registrasi dulu gitu untuk bisa mendapatkan user dan ID dan password ya, user ID, untuk bisa masuk melakukan permohonan secara online melalui PPK online. Nah, di sini dengan mudah gitu untuk perorangan, KTP-nya, kemudian NPWP. Kalaupun dia badan hukum, ada SIUP atau sekarang NIB ya, kemudian NPWP-nya gitu, kemudian akta pendirian perusahaannya gitu. Nah, seperti disampaikan Pak Ansar tadi, juga pada ini juga harus ada dicentang gitu, apakah dia perlu kegiatannya impor, ekspor, domestik, masuk atau keluar, sehingga nanti bisa ketahuan ini kegiatannya yang akan dilakukan apa, ekspor atau impor gitu. Nah, tadi lanjut lagi. Nah, setelah mendapatkan user ID tadi, ini kita bisa langsung masuk untuk melakukan penginputan terhadap aplikasi yang ada di IKFAST, Indonesian Quarantine Full Automatic System gitu. Ini yang kami bangun gitu. Karena kenapa di sini kita bisa langsung mengetahui gitu, dan mungkin teman-teman karantina yang ada di negara tujuan maupun daerah tujuan bisa segera mengetahui gitu apa yang akan masuk di negaranya gitu lewat aplikasi ini gitu, karena kita sudah bangun sistemnya gitu. Nah, apa-apa saja yang dimasukkan dalam aplikasi ini, yaitu tadi terkait dengan nama pengirim, kemudian penerima, identitasnya. Yang kedua komoditasnya gitu, terkait dengan jenis, kemudian jumlah gitu, kemudian perkiraan nilai, kemudian kemasannya seperti apa gitu. Hal ini sangat penting, karena kenapa di suatu daerah kita berharap mengetahui potensi daerah kita, semacam komoditi pertanian kita seberapa besar sih keluar ke beberapa negara. Nanti kita akan lihat terkait dengan hal itu gitu. Sejauh ini kontribusi pertanian Sulawesi Utara khususnya itu ke beberapa negara akan kita bisa lihat nanti. Kemudian rencana keberangkatan, kedatangannya, kalaupun dia keberangkatan untuk domestik keluar maupun ekspor, dan kedatangannya untuk domestik masuk maupun impor. Nah, ini harus kami cek di lapangan oleh petugas tadi gitu kan. Untuk apa? Untuk mengetahui, karena saat ini dengan adanya pandemi memang aplikasi di mana-mana merebak gitu, termasuk aplikasi untuk belanja online gitu. Namun demikian ya kami tidak berhubungan langsung dengan pemiliknya gitu, sehingga kadang lewat ekspedisinya. Nah, kadang-kadang kalau disampaikan tanpa kita mengecek, kadang-kadang yang terjadi lain gitu. Kami beberapa kali sempat melakukan pemeriksaan gitu setelah ada prosedur tadi ini, setelah mereka mengisi masuk ke counter pelayanan. Dari counter pelayanan akan disampaikan kepada pimpinan untuk menunjuk tim yang akan melakukan tindakan karantina 8P. Yang pertama pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, kemudian penahanan, penolakan, sampai dengan pembebasan. Nah, pada proses awalnya tadi pemeriksaan, itu kami harus pastikan bahwa sesuai antara apa yang ada di dokumen permohonan dengan fisiknya. Kejadian beberapa waktu lalu ada yang melakukan permohonan untuk mengirim tanaman hias, tapi setelah kami buka, nah
yang ada di dalam kardus itu bukan tanamannya tapi ular. Nah, ini yang harus kita pastikan sehingga memang kami betul-betul konsisten dalam hal ini melakukan pemeriksaan pengawasan terkait dengan kebenaran isi, jumlah, dan fisiknya. Nah, kemudian terkait dengan persyaratan karantina lebih mudah sebenarnya terkait itu. Yang pertama melengkapi sertifikat kesehatan. Kalaupun dia masuk ke sertifikat seperti yang disampaikan oleh Pak Ansor tadi, untuk produk hewan itu ada KH11 itu untuk ketika melintaskan hewan hidup ya. Kalau untuk KH12-nya itu terkait dengan produk turunannya, baik itu daging, kemudian sosis, telur itu masuk di KH12. Kemudian untuk tumbuhannya ada yang namanya tadi KT10, Phytosanitary Certificate. Nah, itu yang menyatakan bahwa komoditi pertanian khususnya tumbuhan itu bebas dari hama dan penyakit gitu. Nah, rangkaian tadi itu kemudian melalui tempat pemasukan pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sebagian besar tempat pemasukan dan pengeluaran ditetapkan berdasarkan aturan yang ada. Untuk Sulawesi Utara ada sekitar 8 tempat pemasukan pengeluaran. Namun demikian, baru beberapa tempat yang bisa kami lakukan upaya tindakan karantina lebih lanjut. Kemudian dilaporkan kepada petugas karantina untuk memastikan gitu apakah ini sehat untuk bisa dilaluantaskan. Kemudian tadi selain dilaporkan ada persyaratan tambahan tadi, kita melihat lagi bagaimana persyaratan negara tujuannya gitu kan, mempersyaratkan apa-apa saja gitu. Nah, itu karena kenapa lagi-lagi untuk ekspor tadi kuncinya adalah pemenuhan persyaratan negara tujuan. Nah, itu mungkin baik. Ya, tadi kan Bapak bilang sudah ada tempat-tempat khusus ya Pak ya yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadinya tidak di semua pelabuhan ya Pak ya bisa dilakukan transaksi ini Pak. Betul. Khusus untuk sayuran dan buah segar, kemudian sayuran dan umbi lapis itu hanya bisa dimasukkan berdasarkan aturan yang ada di 4 tempat pemasukan pengeluaran. Yang pertama adalah Pelabuhan Laut Medan di Belawan, kemudian Pelabuhan Laut Tanjung Perak Surabaya, kemudian Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, dan 1 bandara yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nah, ini yang memang dibatasi oleh pemerintah. Karena kenapa? Ya ini mungkin di pembatasannya tadi untuk mencegah gitu bahwa memang produk-produk pertanian itu tidak masuk ke seluruh tempat dan mungkin susah untuk dikontrol gitu kan. Namun dengan 4 tempat tadi ini memang di sana ditempatkan adalah peralatan-peralatan yang memang memadai untuk bisa melakukan tindakan karantina pencegahan untuk masuknya hama penyakit gitu. Baik, jadi tidak di semua pelabuhan ya, tapi ada pelabuhan-pelabuhan tertentu impor ya Pak ya. Impor gitu. Ya, untuk ekspor hampir ya. sebagian besar Ekspor semua udah pelabuhan bisa yang ada Pak di ya. daerah. Baik, karena kita berada di Provinsi Sulut nih Pak. Saya ingin tanya tentang komoditas utama Pak. Komoditas utama ekspor di Sulut apa aja sih Pak? Oke, baik. Untuk komoditas utama yang ada di Sulawesi Utara, sebagian besar ini adalah produk pertanian untuk ekspor ya. Produk pertanian unggulan kita adalah produk kelapa dan hasil turunannya, apalagi Manado ini dikenal dengan kota nyiur melambai. Komoditas kelapa dan produk turunannya. Kemudian produk pala, di sini kita melihat bahwa minyak kelapa mentah di tahun 2021 ini luar biasa gitu kan. Kemudian bungkil kelapa, kemudian tepung kelapa, kemudian ampas kelapa atau bungkilnya, kemudian pala biji ini di hampir sebagian besar adalah produk perkebunan. Dan kami juga mencoba untuk bagaimana produk-produk pertanian yang lainnya gitu untuk hortikultura semacam tanaman hias gitu. Karena memang lagi-lagi di Sulawesi Utara ini khususnya kemarin dengan adanya kegiatan TIF Tomohon International Flower Festival kemarin luar biasa gitu atensi daripada negara-negara luar. Kemarin delegasi Singapura langsung ke kantor kami dengan teman-teman Bea Cukai juga menyampaikan bahwa memang potensi ini sangat diminati oleh negara luar. Nah, ini beberapa komoditi unggulan kita untuk Sulawesi Utara
untuk top 10 top komoditas. Ini berdasarkan volume kemarin, bungkil kelapa memang dari sisi volumenya lebih tinggi gitu. Kemudian minyak kelapa mentah, ampas sawit, minyak kelapa, kemudian hampir sebagian besar produk turunan kelapa gitu ini. Santan kelapa, biji kelapa, kemudian ada air kelapa. Nah ini sampai kemarin dengan sabut kelapa, coco fiber gitu, itu diekspor gitu kan. Seperti itu Mbak Ika. Sebagian besar tentang kelapa ya Pak ya. Untuk saat ini komoditas perkebunannya gitu, tapi komoditas yang lainnya pun seperti tanaman hias untuk hortikultura itu juga banyak gitu. Kemarin tanaman hias banyak yang dilalu lintaskan ke beberapa negara. Kemudian ada juga stevia sebagai pengganti gula ya, itu juga dikembangkan di Sulawesi Utara. Ada beberapa produk hortikultura lainnya gitu, seperti bumbu masakan gitu kan, jahe, kemudian beberapa produk lainnya gitu. Ini menjadi bahan kita juga. Bayangkan ragam produk kita di tahun 2020 ke 2021 itu ada sekitar 77 komoditas baru. Ini hortikultura mulai dari bawang merah, kemudian buah pisang, ini untuk hortikultura, tanaman hias tadi, alocasia, kemudian aglonema dan sebagainya. Kemudian perkebunan tadi banyak kopi dan yang lainnya gitu. Sudah banyak ya Pak ya komoditas ekspor di Sulut ya Pak, ekspor dan impor di Sulut. Nah, sudah banyak pertanyaan juga nih Pak di room chat kita. Sudah banyak sekali. Luar biasa ya antusias Sobat Eksim kita pada hari ini. Baik, saya ingin bertanya kepada Pak Dwi nih dari Pak Agus. Mau nanya Pak, untuk barang pertanian yang dibawa bersama penumpang, Pak. Bersama penumpang, contohnya di sini bunga krisan. Dokumen apa saja sih yang perlu dilengkapi untuk bea cukai dan karantina? Jadi yang dibawa langsung oleh penumpang, Pak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan barang yang dibawa oleh penumpang gitu. Untuk domestik ya, rata-rata sebagian besar domestik. Intinya yang pertama itu mohon disampaikan, dilaporkan kepada petugas karantina sebelum mungkin melaluntaskan komoditas krisannya gitu. Untuk apa? Untuk kami pastikan dulu apakah tanaman tersebut, bunga potong atau tanaman krisan tersebut bebas dari hama dan penyakit. Nah itu nanti kami akan pastikan dulu gitu untuk kami terbitkan nanti yang kalaupun antar area ada KT12 sertifikat kesehatan tumbuhan antar area. Kemudian kalaupun dia ekspor gitu, tadi kita akan melihat lagi regulasi negara tujuannya gitu, apa yang dipersyaratkan, apakah mempersyaratkan perlakuan atau seperti apa gitu. Intinya lagi-lagi pemenuhan standar persyaratan yang ditetapkan. Itu pada prinsipnya untuk melentaskan itu sangat mudah gitu untuk bisa baik domestik maupun ekspor. Masih mengenai tanaman nih Pak, ada lagi pertanyaan Pak. Apa bisa ekspor tanaman hias perorangan tidak berbadan hukum bisa mendapatkan fitosanitary? Untuk lalu lintas ekspor khususnya pertanian ya, kami sampaikan di awal juga bahwa memang tidak dibatasi ya, untuk perorangan pun kami fasilitasi, makanya tadi di dalam PPK online tadi ada perorangan atau badan hukum gitu. Tapi tetap harus ada apa ya, semacam dokumen yang dipersyaratkan, intinya identitas tadi ada gitu, NPWP-nya gitu. Itu yang mungkin menjadi persyaratan, karena kenapa ketika nanti terjadi hal kita bisa telusuri gitu, ini siapa yang melakukan, di mana ininya gitu. Intinya kami fasilitasi untuk perorangan dan badan hukum gitu. Jadi bisa perorangan Siap. dan badan hukum. Baik, ada pertanyaan dari Pak Satria nih buat Pak Dwi juga. Pak Satria di Malang bertanya, ada 3 pertanyaan nih. Wah, luar biasa ya, antusias dari Pak Satria. Yang pertama Pak, komunitas penggiat tanaman hias daun Kota Kabupaten Sejatim ingin ekspor tanaman hias daun ke luar negeri. Bagaimana tata cara mengurus instalasi karantina tempat lain tanaman hias daun?
Langsung jawab atau saya baca tiga-tiganya dulu, Boleh Pak? satu-satu ya. Oh, boleh, Pak. Boleh. Silakan, Baik, Pak. takutnya nanti lupa gitu ya. Siap, silakan, Baik, Pak. Bapak, Pak siapa tadi? Pak Satria, ya terima kasih Pak terkait dengan memang betul untuk komoditas pertanian khususnya dalam volume besar ya, apa yang dilantiskan itu paling tidak kami pengen untuk pemenuhan persyaratan tadi itu pengurusannya tidak ribet gitu sehingga selesai sebelum keluar dari daerah pabean sehingga kita perlu menetapkan berdasarkan Permentan 38 itu tempat lain. Teman-teman yang ada di Surabaya mungkin bisa mengajukan permohonan untuk tempat lain ke Balai Besar Karantina Pertanian yang ada di Surabaya untuk penetapan sebagai tempat lain. Apakah nanti di gudang atau di instalasi greenhouse yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian gitu. Persyaratannya tidak sulit gitu seperti tadi intinya kalaupun dia berbadan hukum harus mencantumkan NIB-nya, kemudian izin perusahaannya ya, kemudian legalitas perusahaan yang ada, NPWP-nya, kemudian persyaratan teknis lainnya, gudangnya seperti apa gitu kan, intinya di lapangan kita bisa pastikan bahwa aman daripada investasi dari hama dan penyakit. Intinya Bapak bisa mengajukan permohonan untuk penetapan tempat lain dan kita berharap untuk bisa ditetapkan sebagai instalasi karantina tumbuhan gitu kan. Kalaupun dia tempat lain ini izinnya 3 bulan, tapi kalau instalasi bisa sampai 2 tahun sekali gitu. Bapak bisa langsung ke BPKP Surabaya untuk mengajukan untuk dapat ditetapkan sebagai tempat lain sehingga nanti pada saat Bapak melakukan kegiatan lalu lintas ekspor maupun domestik itu tidak lagi panjang dan waktunya lama gitu. Karena dengan itu teman-teman bisa langsung inline inspect ke tempat produksi daripada produk pertanian yang akan dilalu lintaskan. Gitu. Pertanyaan selanjutnya Pak, masih dari Pak Satria. Bagaimana tata cara mengurus dokumen ekspor tanaman hias daun seperti Syngonium, Mojito, Aglonema, Monstera, dan sebagainya Pak? Baik, untuk persyaratannya mengajukan permohonan untuk seperti tadi melalui PPK online yang ditujukan kepada BPKP Surabaya, kemudian nanti teman-teman di BPKP Surabaya akan ditunjuk untuk dapat melakukan pemeriksaan dan kepada pemilik ya komoditinya, kemudian di situ nanti akan dilihat lagi gitu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Kalaupun dia akan melakukan ekspor tanaman ya, tanaman itu harus ada izin dari Menteri Pertanian, kalaupun dia benih bibit gitu. Kalau untuk produk lainnya tidak gitu. Karena kenapa? Ketika dia melaluntaskan ekspor benih atau bibit ini kan adalah salah satu plasma nutfa kita gitu kan. Itu harus kita dilindungi. Olehnya mungkin ada persyaratan tambahan tadi, harus ada izin daripada Menteri Pertanian. Karena kenapa? Lagi-lagi dengan teknologi yang ada dari satu benih ya itu bisa jadi ratusan bahkan ribuan tanaman gitu. Ya saya sampaikan kadang-kadang cukuplah kebudayaan kita sudah diklaim oleh negara luar, pulau-pulau kita juga seperti jangan sampai pertanian kita juga ikut diklaim nantinya. Mungkin saat ini kita tidak terdampak, tapi anak cucu kita gitu. Ketika akan melakukan ekspor, oh tunggu dulu, kita udah punya padahal produknya dari Indonesia. Nah persyaratan itu tadi, intinya tadi kami pastikan komoditinya bebas dan outputnya yang akan kita lakukan sertifikasi adalah produknya bebas dari hama penyakit dengan terbitnya phytosanitary certificate. Namun demikian lewat dari itu semua intinya pemenuhan tadi yang kami ulangi kembali pemenuhan persyaratan standar. Nah sebelum kita terbitkan sertifikat tadi ada beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi termasuk tadi PNBP penerimaan negara bukan pajak. Itu juga berdasarkan aturan yang ada tidak ditetapkan suka-sukanya karantina gitu. Nah nanti kita akan coba ulas lebih detail lagi terkait dengan itu. Intinya tadi karantina mencoba untuk melakukan fasilitasi kemudahan ekspor komoditi pertanian unggulan daerah untuk bisa tembus ke pasar mancanegara. Ada pertanyaan yang teknis juga nih Pak. Bagaimana jika ingin mengirim sampel batu
apakah harus dikarantina? Dan saat pengiriman nanti pihak kargo meminta MSDS. Jikalau sampel batu MSDS-nya, apabila pihak kargonya meminta MSDS-nya, gimana Pak? Sampel batu tersebut bagaimana ya Pak? Mohon penjelasannya Pak. Sampel batu. Mungkin penggolongan ke barang pertanian ya. Kalau kita mungkin pertanian ke tumbuhan dan produk turunannya. Tumbuhan itu adalah sumber daya alam hayati pertanian, baik diolah maupun diolah, kemudian yang mati maupun yang hidup gitu. Nah, batu mungkin termasuk benda lain gitu, dan mungkin tidak menjadi objek. Kalaupun itu dipersyaratkan oleh negara tujuan, ya tetap akan kami fasilitasi. Namun demikian itu termasuk dari benda lain gitu. Nah, terkait dengan MSDS-nya tadi, itu tadi walaupun dipersyaratkan harus memenuhi seperti itu, ya kami akan fasilitasi. Sama seperti minyak. Minyak itu adalah ditetapkan bukan media pembawa lagi gitu. Tapi ketika negara tujuan mempersyaratkan phytosanitary sertifikat, kita harus fasilitasi. Karena kenapa? Itu adalah persyaratan negara tujuan gitu. Mungkin nambahkan Mbak Ika ya. Jadi karena saya nggak ditanya-tanya Iya, dari tadi. ya, silakan Pak. Ya kalau batu mungkin bukan barang produk pertanian, mungkin itu produk pertambangan ya. Ya, pertambangan. Jadi memang tidak menjadi domain dari teman-teman karantina pertanian, tetapi itu adalah masuk ke produk pertambangan. Nah, sekali lagi, kalau nanti untuk mengetahui barang yang Bapak maksud tadi, walaupun itu sampel ataupun apa tadi, maka kita perlu lagi ngecek lagi ke insw.go.id tadi. Nah, produk saya butuh perizinan apa gitu. Nah, kita cek dulu produknya tadi kembali ke slide yang ada INSW-nya tadi. Oh, di dalamnya itu nanti akan detailnya tadi. Oh, ini izin misalnya dari Kementerian ESDM misalnya. Nah, di situ ada tadi mungkin salah satunya adalah MSDS tadi. Tetapi prinsipnya Sobat Eksim, tolong kembali lagi, dilihat lagi produknya tadi. Produknya berupa apa? Batu granit ya. Coba di search di situ. Batu granit masuk apa? Izinnya apa saja. Nah, tetapi karena sesi ini membahas produk pertanian, jadi kita masih kita jangan melenceng ke sana gitu ya. Kita kembali lagi ke produk pertanian. Mungkin perlu ditambah satu episode kelas Eksim lagi ya Pak ya. Iya, belum produk lupa pertambangan. Lupa kita bikin kelas Eksim eksportir pertambangan pertambangan. ya, Pak, ya. Belum gitu. Baik, jadi masukan juga ya buat kita. Ada satu hal nih yang mungkin belum sempat keingat nih. Oh, butuh juga kelas Eksim terkait produk pertambangan ya Pak ya. Baik, ada pertanyaan selanjutnya nih terkait bahan olahan kelapa. Di sini kalau usaha kerajinan tangan atau souvenir yang berbahan baku batok kelapa, kayu bambu, dan sampah plastik, apakah harus dikarantina dulu? Terus untuk persyaratan untuk ekspor produknya apa aja ya Pak? Jadi olahan kerajinan tangan ya, dari batok kelapa, kayu, bambu, sampah plastik. Silakan Pak. Oke, terima kasih terkait dengan olahan kelapa produk turunannya ya, souvenir gitu untuk dilakukan giat ekspor. Pada prinsipnya terkait dengan itu menjadi salah satu domain karena kenapa produk tersebut itu bisa menjadi media pembawa daripada hama dan penyakit. Olehnya kami perlu lakukan tindakan karantina untuk memastikan bahwa produk tersebut bebas dari hama dan penyakit melalui tindakan perlakuan. Nah, akan kami lakukan tindakan perlakuan apakah dalam bentuk fumigasi untuk memastikan bahwa media pembawa itu hamanya pun bisa mati. Karena kenapa? Ketika ditemukan di negara tujuan satu pun itu bermasalah gitu. Jadi kalaupun di pertanian ada istilahnya ambang batas pengendalian, tapi kalau di karantina tidak mengenal itu, jadi zero pace gitu. Tidak boleh ada satupun serangga atau OPTK yang hidup ketika dilantaskan melalui media pembawa tadi. Nah, tetap itu menjadi objek kami untuk kita lakukan pemeriksaan sampai dengan perlakuan dan kami lakukan sertifikasi
untuk menjamin bahwa komoditi tadi, produk turunan kelapa tadi bebas dari hama dan penyakit. Lagi-lagi itu tadi bahwa ketika ditemukan ya semua pasti akan terdampak gitu kepada pelaku usahanya. Kami pun juga kena yang namanya notifikasi of non compliant. Berarti kita yang di ini bahwa dijudge bahwa karantina Indonesia tidak komitmen terkait dengan regulasi yang ada. Olehnya kami berharap juga kami manusia biasa ketika melalui lintaskan, mohon tadi berdasarkan aturan yang ada itu dilaporkan gitu, diserahkan kepada petugas karantina untuk tindakan karantina, memastikan untuk apa keterimian produk ini bisa diterima di negara tujuannya. Gitu. Ada pertanyaan selanjutnya nih Pak, terkait mengekspor pohon jati. Apa saja perizinannya sih Pak? Dan bagaimana jika barang tersebut ada di Kalimantan, tapi pengusahanya sendiri ada di Lampung? Nah, barang tersebut, pohon jati tersebut itu dikarantina di mana Pak? Oh gitu. Kalaupun dengan adanya aplikasi saat ini sebenarnya tidak sulit gitu ketika dimanapun dia berada, tapi paling tidak keluarnya di daerah mana. Berarti kalau di Kalimantan dia harus mengajukan permohonan itu di karantina pertanian yang ada di Kalimantan. Ada karantina pertanian Balikpapan di Kalimantan Timur gitu, kemudian Banjarmasin gitu. Nah, mengajukan PPK online-nya gitu, intinya harus tercatat atas nama daerah itu. Kita berharap karena kenapa? Itu adalah sumber plasma nutfah kita gitu kan. Nah, ketika melintaskan yang namanya benih tadi tanaman, itu harus izin dulu ke Pak Menteri Pertanian. Jadi ada izin ekspor untuk komoditi benih dan tanaman. Karena itu tadi saya sampaikan itu plasma nutfah kita gitu kan. Saat ini berapa produk pertanian kita juga seperti kemarin kami di Sulawesi Utara ada yang mengirim benih pisang abaka itu cuma 7 biji. Itu harus minta izin dulu gitu. Sama karena kenapa itu tadi adalah sumber plasma nutfah kita. Nah, ketika dapat izin, nah kami akan proses lebih lanjut, ada pemeriksaan terkait dengan tanamannya gitu, apakah sehat atau tidak gitu. Kemudian pada tanaman tadi tanaman perkebunan ya, jati ya yang akan diekspor itu kita pastikan bahwa memang tidak membawa tanah itu tadi, intinya nggak boleh ada tanah gitu kalau untuk ekspor ya, karena di situ jasa teknik yang ada di tanah itu sangat banyak gitu. Nah itu yang mungkin ditakuti juga gitu karena tidak kasat mata nggak kelihatan gitu untuk khususnya ekspor ya. Sehingga kalaupun nanti ini disetujui itu mungkin ada teknik tersendiri untuk bagaimana tanaman tadi jati tetap bisa fresh sampai di negara tujuan gitu. Intinya tadi tetap ada persyaratan tambahan tadi Pak yang harus dipenuhi gitu, izin dulu kepada pemerintah ya, dalam hal ini Pak Menteri Pertanian gitu. Itu persyaratan tambahannya. Kalau tadi dengan persyaratan lainnya itu pasti akan terpenuhi gitu. Dilalu lintaskan melalui tempat pemasukan pengeluaran yang ada di Kalimantan gitu. Bapak intinya bisa mengajukan permohonan dulu Pak ke karantina yang ada di Kalimantan tadi gitu. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Pak Dwi dan Pak Ansor juga ya. Dari Ibu Komalasari di Lampung Selatan. Ibu Komalasari ini memproduksi serbuk, minuman herbal atau jamu serbuk. Nah, dokumen apa saja sih yang perlu disiapkan untuk ekspor barang tersebut, Pak? Dan buat Pak Dwi, apakah perlu diadakan karantina terhadap produk tersebut? Karena produk tersebut adalah turunan dari tanaman herbal. Mungkin Pak Ansor dulu. Oh, Pak Dwi dulu, silakan Pak. Baik, seperti yang kami sampaikan di awal tadi bahwa fokus kami adalah media pembawa. Selama tumbuhan tadi dan produk turunannya itu bisa membawa hama dan penyakit, itu menjadi domain kami gitu kan. Sehingga tetap akan kami lakukan pemeriksaan terhadap fisik dan kesehatannya gitu, uji laboratoriumnya kalaupun nanti dipersyaratkan oleh negara tujuan gitu, ada hasil pemeriksaan terkait dengan produknya gitu, laboratoriumnya gitu, COA Certificate of Analysisnya gitu. Nah itu yang menjadi ini kami gitu untuk bisa kami pastikan gitu bahwa itu bebas daripada penyakit yang dipersyaratkan oleh negara tujuan yang akan dituju gitu. Yang jelas itu jadi ini kami domain kami untuk bisa memastikan tadi gitu, ketika dilintaskan bebas dan aman dari hama dan penyakit dan aman untuk dikonsumsi.
gitu. Dokumennya Pak Ansor, silakan. Tadi apa jamu tadi? Ya? Iya, produk berupa minuman herbal atau jamu serbuk, Pak. Minuman herbal ya, apa atau saja, Pak? ini. Eh, Begini, Sobat Eksim. Jadi kita sampaikan bahwa kita ngelihat dulu tadi produknya lagi ya. Produknya tadi jamu atau apa gitu. Apabila itu tadi memang tadi Pak Dwi bilang itu kan media pembawa. Nah, sehingga nanti harus dilakukan treatment di karantina pertanian. Nah, kalau sudah dilakukan treatment di karantina pertanian dan sudah keluar itu misalnya tadi masuk ke fitosanitarian Pak ya, KT10 gitu. Nah, begitu masuk KT10, yaitu nanti di PPK online-nya akan dikirim ke INSW. Nah, terkait dengan di Bea Cukai, itu Ibu harus membuat yang namanya dokumen PIB, pemberitahuan ekspor barang maksimal 7 hari sebelum kapal atau sarana pengangkut itu keluar daerah pabean. Gitu. Jadi, sebenarnya prinsip ekspor itu kalau sudah disetujui oleh instansi teknis tadi, ya dalam hal ini terkait dengan penyakit dan keamanannya itu di Bea dan Cukai itu tinggal memastikan lagi ya bahwa barang itu sudah memenuhi persyaratan dari instansi teknis. Kalau dokumen yang ada di Bea Cukai cuma satu, pemberitahuan ekspor barang PIB atau kita biasa menggunakan BC 30 gitu. Tapi BC 30 ini tidak akan ada maknanya kalau tidak disetujui oleh karantina pertanian ya karena barang tadi memerlukan persyaratan ekspor dari pertanian. Nah, saya tidak hafal satu-satu, Sobat Eksim, apakah jamu atau tadi ekstrak tadi. Nah, tinggal dipastikan lagi tadi ke insw.go.id tadi, ya. Lihat di lartas ekspornya. Di situ diklik saja. Nah, apa tulisannya di situ? Nah, apa tulisannya di situ? Itulah yang harus dipenuhi oleh Sobat Eksim. Bisa jadi klik di situ nggak ada, kosong. Tidak ada, tidak ada izin apa, berarti barang itu bebas. Berarti itu barangnya bebas untuk dilakukan ekspor. Jadi artinya tidak perlu perizinan. Ya. Jadi ya sangat tergantung tadi dari, karena itu sudah menjadi data besar yang sudah disepakati bersama ya oleh semua KL itu di nsw.go.id itu bisa dilihat situ. Ya, gitu. Jadi kalau di situ itu diklik lartas ekspor, klik kosong ya berarti enggak perlu persyaratan dari instansi teknis gitu. Yang terkait karena bea dan cukai dasarnya tadi insw.go.id. Ya. Kalau kalian seperti ada contoh gini, teman-teman. Ada dokumen COO ya. Certificate of Origin atau SKA ya. SKA itu dari sisi bea cukai bukan merupakan persyaratan ya. Persyaratan ekspor ya atau persyaratan impor. Kalau jadi SKA itu kalau diklik tadi lartas ekspornya nggak akan muncul. Artinya apa? Artinya ketika mengirim atau mentransfer dokumen PIB tadi ya tidak perlu menulis SKA itu. Nah Pak, saya capek-capek membuat SKA terus buat apa? Gitu kan. Nah, SKA itu kan sebenarnya digunakan untuk importir di sana, pembelinya sana untuk mendapatkan namanya preferensial tarif. Nah, jadi COO itu lebih banyak digunakan untuk kalau tarif misalnya tadi jamu tadi harusnya 15%, nah dengan SKA tadi atau COO tadi mungkin tarifnya bisa jadi 5% atau bahkan 0% gitu. Jadi bukan persyaratan untuk dokumen ekspor tadi. Jadi artinya tanpa SKA pun sebenarnya enggak ada masalah buat bea cukai. Tetapi perlu untuk pembelinya sana. Karena dengan SKA itu dia bisa biaya masuknya bisa turun. Nah, kalau biaya masuknya turun kan harga barang menjadi lebih mudah seperti itu. Jadi tidak semua
dokumen-dokumen yang dipersiapkan itu menjadi persyaratan di dalam clearance ekspor ataupun impor. Ya, ada. Ya. Bagaimana cara melihatnya tadi di insw.go.id. Kalau diklik ekspor ada tulisan-tulisan di situ izin apa, nah itu harus dipenuhi. Tapi kalau nggak ada ya berarti kosong. Bebas ya Pak Berarti ya. barang Iya, jatuhnya barang bebas. bebas. Gitu. Oh. Apalagi ekspor itu sangat dimudahkan sebenarnya. Bisa dimudahkan. Jadi makanya barang-barang yang paling banyak yang kita ketatin itu sebenarnya impor gitu. Kalau ekspor kan kita ini. Hanya saja memang tadi Sobat Eksim banyak persyaratan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan. Nah itu diamanatkan ke teman-teman karantina pertanian gitu. Tetapi belum tentu juga itu menjadi persyaratan untuk visa ekspor kita. Persyaratan visa ekspor kita. Nah, caranya ngecek ya tadi yang ada di INS ya tadi. Gitu. Kan di situ ada tadi tulisan lartas ekspor, lartas impor, ada juga lartas border. Post border. Nah, artinya apa? Artinya di depan nggak perlu waktu clearance. Perlunya apa? Perlunya setelah. Ya, biasanya ini banyak ini itu dari Kemendak biasanya. Banyak apa? Izin-izin post border itu banyak dari Kemendak. Ya, lebih banyak dari Kemendak karena memang dulu dimasukkan ke border, lartas border, tetapi sekarang karena menjadi ribet di depan akhirnya dibuat lartas border. Tapi tidak perlu di depan tetapi dicek di belakang oleh instansi yang dimaksud gitu. Mungkin itu. Nah, Baik, buat Ibu Komalasari juga tadi kan bertanya terkait jamu ya Pak ya. Kita ingin mengingatkan kalau kita ada episode khusus ya Pak ya, kelas Eksim terkait makanan dan obat-obatan ya Pak ya. Jadi Ibu Komalasari harap setia ya mengikuti kelas Eksim di setiap hari Selasa pukul 10 sampai dengan pukul 11.30 nanti. Baik, kami persilahkan jika mungkin ada penanya yang mungkin lebih nyaman bertanya langsung kepada narasumber, kami persilahkan sebelum kami kembali ke pertanyaan di room chat, silakan kami persilahkan. Mohon raise hand dulu jika ingin bertanya langsung kepada narasumber. Silakan Bapak Ibu. Oh ada. Oh dari Pak Satria. Ya silakan Pak Satria, mungkin mohon izin untuk menghidupkan videonya Pak, biar kita juga saling kenal ya Pak ya. Silakan Pak Satria. Terima kasih, Mbak. Ya, bisa diaktifkan dari dulu. Oh, Malang, silakan Pak. Ya. Baik, silakan Pak Satria. Kalau untuk transaksi dari supplier ke eksportir itu apa perlu PPN yang 11% itu? Saya butuh penjelasan yang terkait regulasi PPN 11% itu, terkait barang-barang yang akan diekspor. Yang membayar siapa, kemudian seperti apa? Terima kasih, Mbak. Mungkin langsung dijawab Pak Ansor, boleh Pak? Oke, terima kasih Pak Satria. Terima kasih, ini pertanyaan buat juga untuk Sobat Eksim ya. Jadi Sobat Eksim, prinsipnya barang-barang ekspor itu ya, nah kalau kita bicara dari bea cukai dulu ya. Kalau kita bicara pungutan bea keluar ya, pungutan bea keluar itu tidak semua barang itu dikenakan bea keluar. Bea keluar saat ini hanya dikenakan terhadap beberapa jenis barang saja, CPO ya dan turunannya, kemudian kayu tapi tidak termasuk kayu bulat ya, kemudian apa lagi, kulit ya, kulit, kemudian yang keempat itu adalah apa namanya kakao ya, produk kakao gitu. Selebihnya tidak ada bea keluar yang dikenakan oleh bea dan cukai oleh pemerintah lah. Nah, lengkapnya tadi bisa juga dilihat dari INSW tadi ya posisinya. Nah, sekarang yang kedua pertanyaan Pak Satrio adalah PPN. Kalau PPN untuk ekspor tidak ada Pak, 0. Ya. Bukan tidak ada, 0% Pak. Jadi kalau Pak Satrio ingin ekspor 1 triliun misalnya kopi, itu tidak akan dikenakan PPN 11% ya. Karena memang PPN atas ekspor itu adalah 0%. Bea keluar ya kalau kopi tidak dikenakan bea keluarnya juga nihil. Artinya praktis
hampir semua barang itu tidak ada pungutan apapun terhadap ekspor. Bukan berarti tidak ada ya tadi ya. Kalau tadi produk yang saya sebutkan dari CPU, kemudian kulit, kayu itu juga ada pengenaan namanya bea keluar. Ya. Tapi apakah produk yang dikenakan bea keluar dikenakan PPN? Tidak. PPN atas ekspor berlaku untuk semua jenis barang, itu PPN-nya 0%. Kalau 11%-nya kapan? Kalau impor. Kalau impor ya ada PPN sebesar 11%, atau ya dijual antar daerah di dalam negeri itu juga ada PPN 11%. Gitu. Jadi kalau nanya ekspor yang tidak ada PPN-nya tadi. Kalau objeknya PPN ya, PPN tadi 0% Pak, bukan 11% gitu. Mungkin itu. Baik. Apa sudah terjawab Pak pertanyaannya Pak Satria? Iya, baik. Terima kasih Sudah ya terjawab, Pak Pak. Satria. Berarti VCO nggak ada Pak ya, PPN untuk ekspor. Semua barang kalau kita bicara PPN Pak, kalau Ya. PPN, kalau judulnya PPN itu pasti 0%. Tapi Iya. kalau kita judulnya bea keluar, itu tadi bea keluar. ada beberapa item saja. Bea keluar itu ada CPO, RPD, palm oil dan lain sebagainya. Kemudian kulit, kakao gitu. Nah, itu aja Pak, itu nanti. Nah, selebihnya nanti Bapak boleh ngelihat tadi yang insw.co.id tadi ya. Itu bisa ada produknya HS mana, diklik yang ada tarifnya itu. Tetapi banyak kan tarif di situ untuk impor itu Pak ya. Yang tadi saya contoh tadi itu untuk impor gitu. Bukan untuk ekspor. Karena ekspor ya hanya bea keluar dan PPN-nya pun 0%. Jadi tidak ada pungutan apapun di sana ya. Makasih Pak. Ada ya pertanyaan terkait minyak daun cengkeh nih Pak. Terkait dokumen ekspornya mungkin dicek dulu ya Pak ya di NSW-nya apakah minyak daun cengkeh itu termasuk barang bebas, barang dibatasi atau barang terlarang mungkin gitu ya Pak Ansar ya. Ya, kalau dari Pak Dwi terkait minyak daun cengkeh apa perlu dikarantina Pak? Ya, terima kasih banyak terkait dengan pertanyaan tadi. Perlu lagi kami sampaikan bahwa memang penggolongan tadi yang kami sampaikan ada yang tumbuhan, ada yang media pembawa. Kalau minyak itu sudah bukan lagi media pembawa, namun ketika dipersyaratkan oleh negara tujuan, kita akan fasilitasi gitu. Karena kenapa? Seperti kemarin minyak sawit, minyak kelapa itu bukan lagi termasuk media pembawa. Jadi mungkin awalnya itu domain kami, namun demikian kalaupun dipersyaratkan oleh negara tujuan itu akan kami fasilitasi karena memang setiap negara punya kewenangan yang berbeda gitu, punya regulasi yang berbeda. Namun demikian terkait dengan tadi minyak gitu, itu bukan sudah dikeluarkan dari media pembawa gitu. Yang sebelumnya memang media pembawa gitu, namun setelah melihat dampak analisa resikonya gitu bahwa memang itu sudah low gitu, sehingga lagi-lagi tadi ketika dilalu-lintaskan harus memenuhi standar persyaratan yang ditetapkan negara tujuan. Seperti biasa kalaupun dia dipersyaratkan gitu, tetap dia akan mengajukan kepada karantina gitu untuk melalu-lintaskan minyak tadi ya. Sehingga nanti kami melakukan upaya-upaya karantinanya sampai dengan terbitnya phytosanitary certificate gitu. Mengingat keterbatasan waktu, kita mungkin singkat aja ya Pak, buat Pak Ansor nih. Untuk UMKM ekspor yang sudah ada NIB-nya Pak dalam registrasi PPK online, apa dia masuk kategori pemohon perorangan atau perusahaan Pak? Istilah tadi PPK online, PPK online untuk UMKM ekspor yang sudah punya NIB dalam registrasi PPK online, Pak. Gini, untuk ekspor UMKM itu kan bisa badan hukum, bisa perorangan gitu. Saya tadi kaitkan dengan PPK online itu saya belum mengerti maksudnya. Tapi intinya UMKM personal. Yang penting buat NIB dan NIB-nya dicentang ekspor itu semua itu masuk bisa menjadi eksportir. Apalagi UMKM. UMKM itu kalau kita bicara registrasi ya low ya.
low. Low itu NIB itu sudah sekaligus sebagai izin usaha gitu ya. Kalau perusahaan-perusahaan besar itu NIB itu belum tentu sebagai izin usaha. Tetapi semua prinsipnya kalau sudah ada NIB dan dia mencentang ekspor, itu semua pasti sudah bisa jadi eksportir. Tinggal barangnya disiapkan, sudah deal dengan buyer. Kemudian kalau barang-barang tertentu, kalau perikanan ke karantina ikan, kalau pertanian ke karantina pertanian, ya kalau makanan mungkin ke BP POM. ya, Pak. Kemudian ada juga tadi yang sampah-sampah plastik itu mungkin ke KLH. Bukan apa ke Kementerian Lingkungan Hidup. Tetapi untuk memastikan itu semua, Sobat Exim kembali lagi ke insw.go.id karena kami juga tidak semua jenis barang itu kita hafal semua gitu ya, kita hafal semua, tetapi untuk memastikan tadi itu kembali lagi ke cek lartasnya tadi apa itu di nsw.go.id. Nah, tapi sekaligus misalnya tadi rata-rata Sobat Exim kalau barang itu persyaratannya dipersyaratkan oleh apa ya, oleh buyer ya, oleh buyer saja, yaitu bukan menjadi aturan atau regulasi Indonesia, biasanya itu tidak diperlukan di dalam sistem INSW tadi gitu. Karena persyaratan itu persyaratan oleh buyer saja gitu, rata-rata gitu ya. Jadi itu clue-nya. Tetapi kalau memang itu barang itu memang regulasi Indonesia, nah itu akan kemungkinan masuk di dalam menjadi lartas ekspor tadi gitu ya. Ya, ada pertanyaan terkait ekspor pupuk, apakah bisa atau tidak? Kembali lagi kita cek ke INSW ya, Pak ya. Ya, prinsipnya itu semua. Iya. Gitu Jadi ya. Sobat Exim perlu sering-sering mengecek di insw.go.id. Mungkin ingat keterbatasan waktu. Tadi ada Pak Taufik nih, sepertinya sudah raise hand ingin bertanya langsung. Kami persilakan Pak. Mungkin singkat aja ya Pak. Pak Taufik, silakan kami persilakan. Ya, terima kasih mohon Bu. izin. Terima kasih. Ya, mohon bantuannya Pak untuk mengaktifkan videonya dulu Pak, biar kita juga saling kenal. Maaf lagi deh, Olet. Ya. Maaf lagi deh, Olet. Ya. Silakan Pak. Ya, saya Taufik Pak dari Lampung. Aja saya udah lama bermain di HBK, yaitu Agaharu. Namun saya masih UKM Pak. Dulu awalnya CP, cuman kondisi COVID dan kondisi itu mulai degradasi, turun, cepet nyungsep di usaha itu. Di Gaharu, akhirnya begitu ada OSSS itu, kata daftar OSSS, statusnya kami turun jadi UKM. Jadi sekarang UKM perorangan, karena kemarin corporate itu ternyata butuh ilmu manajemen yang luar biasa karena kita interaksi dengan yang lain. Tapi kalau UMKM kan bisa perorangan Pak, dan itu bisa ekspor. Saya semenjak tadi sudah mengikuti dan mencoba registrasi di PPK online juga, itu belum bisa masuk untuk registrasi karantina. Kami dapat kendala Pak untuk ekspor langsung itu. Pernah sekali kirim waktu lewat bandara ke karantina bisa lolos di karantina, cuman 7 kilo waktu itu. Gaharu Pak, produk kami Gaharu, HBK, Garut. Terus kesininya itu juga kami kirim ke eksportir lagi Pak. Jadi buat saya tidak ekspor langsung waktu itu. Nah, cuman beberapa perkembangan saya mencoba belajar ekspor langsung supaya nanti bisa ekspor, karena komoditi ini kedepannya luar biasa untuk Sumatera, Lampung ya, untuk HBK Gaharu jenis Aclera mackensis, karena sudah dibudidayakan bukan lagi ngambil di kawasan hutan alam tapi sudah dibudidaya. Nah, jadi kendala kami ini setelah konsultasi itu dulu gitu ya, maka sempat mundur. Itu ada persyaratan khusus Pak, seperti harus jadi keanggotaan asosiasi. Nah, sedangkan keberatan kami itu di asosiasi itu kan kita kena iuran tahunan, baik perorangan kalau daftar perorangan atau corporate, perusahaan atau di perusahaan. Terus yang paling sulit lagi, kami coba pernah kirim barang itu kita shuttle-nya itu lambat satu surat izin angkut tumbuhan dan satwa liar, karena masuk kategori tumbuhan liar Gaharu ini walaupun hasil budidaya. Terus yang ketiga lagi itu kita untuk di kawasan pelabuhannya itu sebelum masuk ke ekol itu perlu lagi ada stiker logo CITES. Jadi kita harus rekomendasi dari CITES, karena
kategori gaharu itu masuk appendix 2. Nah, selama ini akhirnya saya juga belum bisa berangkat lagi. Mohon pencerahannya Pak, proses-proses produksi seperti itu seperti apa sekarang saat ini. Saya juga ini ada semangat lagi untuk main di HBK Gaharu ini. Kebetulan kemarin ada salah satu perguruan tinggi yang meriset dari produk daunnya aja bisa ke rekayasa kosmetika, salah satu perguruan tinggi negeri di Sumatera. Terima kasih Pak, mohon pencerahannya Pak untuk HBK ya Pak, untuk Gaharu ini ekspornya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum terima kasih warahmatullahi Pak wabarakatuh. Taufik. Ya, terima kasih. Saya persilahkan langsung kepada Pak Ansor ya Pak ya. Oke, terima Ya, kasih silakan, Pak Taufik. Jadi mudah-mudahan dengan kelas ekspor impor ini menjadi, ya kayaknya sih Pak Taufik jadi tertarik lagi untuk ekspor ya. Bahkan tidak lagi melewati orang lain ya, ekspor langsung. Karena memang tujuannya kelas eksim ini adalah untuk seperti ini Pak Taufik. Terima kasih karena apa yang kita buat kelas eksim ini jadi berguna sekali buat Pak Taufik ya. Intinya begini Pak Taufik, kalau nanti terkait dengan karantina pertaniannya nanti jelasin oleh Pak Dwi ya. Tetapi prinsipnya kita adalah perizinan tentu ada maksudnya Pak. Ya, ada maksudnya. Mungkin dari CITES, ada dari karantina pertanian, bahkan mungkin ada lagi dari KLH dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pasti ada tujuannya. Nah, sehingga memang terakhir ini adalah bea cukai, Pak. Nah, di bea cukai itulah yang akan mengecek semua sebenarnya secara tadi perizinan tadi. Nah, sekarang perizinan itu ya yang dulu di bea cukai sekarang sudah diserahkan ke INSW, Pak. Oh, INSP. INSP tadi, makanya penting sekali Bapak tahu barangnya apa, kemudian nanti dicek tadi di INSP tadi. Mungkin ikut tadi Pak ya, cara mengecek INSP tadi ya. Nah, itu Bapak tahu barangnya di situ, di search saja. Itu kemudian nanti, nah di dalam tadi ada klik. Nah, kalau mau ekspor, berarti kan ada di situ tadi Lartas ekspor, diklik situ aja. Apa saja yang diberi, itu update Pak. Bahkan dasar hukumnya disebut di situ. Dasar hukumnya kenapa di situ ada semua gitu. Nah, kalau Gaharu atau apa gitu mungkin Pak Dwi mungkin hafal apa aja dokumen terkait dengan karantina pertanian gitu. Tetapi terima kasih Pak Taufik, jadi saya senang nih Pak. Terima kasih. Bapak ini dengan kelas eksim ini semangat karena memang tujuan kita untuk menumbuhkan eksportir. Kalau bisa ngurus sendiri Pak. Ya, siap. Ngurus sendiri ekspornya. Kalau nanti ribet nanti coba ke bea cukai Bandar Lampung tuh ada gitu, tinggal konsultasi aja. Pasti mereka sangat senang Pak, apalagi Bapak ini UMKM gitu. Mungkin ditambahin Pak Di, ini Terima kasih banyak Pak Taufik terkait tadi disampaikan panjang lebar oleh Pak Ansar. Intinya di karantina seperti yang Bapak sampaikan tadi, kami memang harus memastikan saja gitu terkait tadi ketika tadi regulasi yang ada, karena memang masuk di appendix 2 ya untuk CITES gitu, karena memang bagiannya Balai Konservasi Sumber Daya Alam gitu, karena memang itu menjadi tumbuhan yang mungkin tidak semua negara ada gitu kan, sehingga memang perlu adanya pembatasan tadi. Namun demikian perlu mengizin dulu Pak gitu kalau memang itu diizinkan gitu kan, karena memang itu merupakan tanaman yang dilindungi, sehingga mungkin kalaupun akan diizinkan mungkin dalam jumlah terbatas gitu kan. Untuk itu tadi setelah mungkin adanya izin itu akan kami tindak lanjuti dengan tindakan karantina lebih lanjut gitu. Pada prinsipnya kegiatan ekspor ini sebagian besar pertanian kita ini berharap Pak Menteri, Pak Presiden untuk bisa go internasional gitu, karena memang luar biasa sumber daya alam Indonesia gitu. Namun demikian itu juga harus kita lindungi gitu, jangan sampai mungkin di kita saat ini nggak terdapat, tapi anak cucu kita nantinya gitu kan. Nah itu yang kita harapkan. Budidaya, Pak. Ya, yang kita ini kan hasil budidaya, bukan yang di hutan alam. Alhamdulillah saya juga punya 2 hektar tanaman itu sekitar 1.200 batang, itu bisa bisa diberdayakan ternyata. Oke, baik. Nah itu tadi Pak, kalaupun memang sudah dapat izin, nah kami dari karantina seperti Bapak sampaikan tadi, ketika tidak memang bukan komoditi yang dilarang dilindungi, kita akan lakukan upaya tindak lanjut untuk apa? Untuk tadi menjamin bahwa media pembawa tadi kayu gaharu ini tidak membawa hama penyakit yang ada pada tanaman, khususnya batang kayu gaharu tadi gitu Pak. Demikian mungkin Pak sementara gitu. Ya maaf Pak, satu lagi Pak.
boleh satu lagi Bu, Siap. maaf. Oh, silakan. Iya, silakan. Ini Pak kebetulan Taufik. ada teman-teman di wilayah timur. Di wilayah timur ini kebetulan saya secara teknologi alam dengan natural bisa menghasilkan benih, bibit yang tidak tanpa rekayasa produksi seperti apa namanya teknologi kultur jaringan dan segala macam, tapi secara alami. Nah kemarin sempat dari teman-teman sebenarnya cuman atas nama pribadi orang KLH juga itu membawa ke NTT Pak Dana untuk dia bikin laboratorium budaya itu dari Lampung. Cuman kendalanya itu di bandara di karantina kalau berikut tanah tidak bisa Pak ya. Nah, Ya betul Pak Taufik tadi terkait dengan yang disampaikan pertama tadi bahwa memang ya. di dalam tanah itu adalah banyak jasa unik yang mungkin tidak kelihatan oleh kasat mata gitu. Namun ketika di bawah mikroskop itu akan nampak semua. Dan hampir sebagian besar wilayah kita ini terkait dengan hama penyakitnya agak sedikit berbeda gitu. Sehingga itu yang menjadi concern kami karantina. Jangan sampai hama penyakit yang ada di suatu daerah tadi itu bisa berkembang ke daerah lain gitu. Karena bara alamnya adalah lautan gitu. Nah dari Lampung ke NTT gitu kan pasti melewati. Nah itu tadi yang kami jaga karena kenapa? Ya ketika dia masuk di suatu daerah gitu kan itu bisa sampai ratusan ribuan tahun ada di dalam tanah gitu. Seperti Yang itu jadi Pak. masalah, yang jadi masalah sampai sana tidak bisa budayakan karena kandungan tanahnya tidak ada, mati dan layu gitu Pak. Nah, mungkin ada tadi saya bilang upaya-upaya yang kita lakukan untuk bisa modifikasi ininya untuk sampai di sana dalam keadaan tetap segar gitu kan. Banyak yang bisa dilakukan teknik teknologi yang bisa ini sehingga aman. Apakah nanti benihnya itu bisa di ini dengan kapas atau ini dibasahi gitu sehingga tetap aman sampai di tujuan gitu. Demikian sementara Pak Taufik. Oh iya, terima kasih Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Taufik ya. Mungkin Pak Taufik mungkin ingin berkonsultasi lebih lanjut bisa hubungi siapa Pak Dwi? Iya boleh. Boleh kontak saya juga boleh. Nanti saya akan sampaikan juga dengan teman-teman di daerah mana di Lampung dengan tujuan ke NTT gitu. Jadi bisa mungkin kontak kami saya 0811 Ya. 4327 27 ya. 623. Nanti 623. saya akan coba komunikasikan dengan teman-teman yang ada di pintu pemasukan maupun pintu pengeluaran gitu. Sehingga Bapak nanti bisa lebih leluasa untuk berkomunikasi. Siap. Iya, Terima kasih ya Pak Taufik ya. Kita berusaha berusaha untuk mendorong kegiatan ekspor ya Pak ya, ekspor barang-barang Indonesia ke luar negeri. Baik, mengingat sudah habis waktu, maka Sudah lewat malah. iya malah sudah lewat. Tapi luar biasa sekali antusias Sobat Eksim pada hari ini ya. Nah sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Pak Dwi dulu. Silakan Pak Dwi. Oke, terima kasih Mbak Ika gitu. Baik Sobat Eksim yang sama berbahagia bahwa kami berupaya untuk saat ini bagaimana seperti yang disampaikan Pak Ansar tadi bisa menumbuh kembangkan bagaimana para pelaku usaha ini tidak canggung dengan yang namanya ekspor impor. Kita berharap pertanian kita ini bisa tidak saja memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri tapi bisa tembus go internasional. Namun demikian terkait dengan tadi ada beberapa hal-hal memang yang perlu kita penuhi gitu terkait dengan persyaratan regulasi negara tujuan. Pada prinsipnya kegiatan ekspor ini mudah. Intinya satu, pemenuhan persyaratan standar yang ditetapkan oleh negara tujuan dengan harapan itu tadi produk pertanian kita ini bisa dapat memenuhi tidak saja pasar dalam negeri tapi bisa memasuki pasar mancanegara. Terima kasih. Setelah Pak Dwi mungkin ada closing statement dari Pak Ansar, silahkan. Saya sedikit saja. Ekspor itu mudah, bea dan cukai makin baik. Baik, terima kasih Pak Dwi. Jadi kita no korupsi juga, no gratifikasi ya Pak ya, karena kami seluruh instansi di Kementerian Keuangan juga menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas,
profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Mohon maaf nih, masih banyak pertanyaan, tapi mengingat keterbatasan waktu tidak bisa kami bacakan satu-satu, namun kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin berkonsultasi lebih lanjut, nanti bisa mengisi pertanyaan di Slido di link di Slido/Humas BCS Sulbaktara. Maaf sampai belepotan nih saking semangatnya. Baik, kami ingatkan juga kepada Sobat Eksim untuk jangan lupa mengisi presensi yang sudah kami bagikan di room chat Bapak Ibu semua. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, kami persilahkan kepada Bapak Ibu Sobat Eksim semua untuk menyalakan video karena kita akan berfoto bersama. Ayo Bapak Ibu, mohon aktifkan video dan siapkan pose terbaiknya ya, karena kita akan berfoto bersama. Baik, sudah cantik dan ganteng semua nih, kita mulai ya. Di layar 1, 2, 3. Baik, selanjutnya di layar 2, senyum Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Baik, layar selanjutnya. Ya, 1, 2, 3. Baik. Ya, terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dari Bapak Ibu Sobat Eksim semua. Kami ingatkan kembali kepada Sobat Eksim agar jangan lupa mengikuti kelas Eksim di hari dan jam yang sama, yaitu di hari Selasa mulai jam 10 sampai jam 11.30 WITA. Baik, di episode berikutnya kita mau bahas apa nih? Yuk kita lihat teaser berikut ini. Baik, minggu depan ada tentang makanan dan obat-obatan. Jadi Sobat Eksim harap mengikutinya ya sampai selesai nanti. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber kita yang luar biasa nih. Ya, Pak Ansor dan Pak Dwi, kita berikan aplaus yang paling meriah untuk kedua narasumber kita pada hari ini. Baik, Sobat Eksim semua, demikian berakhirlah kegiatan kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu Sobat Eksim semua. Kami juga memohon maaf apabila banyak hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan jangan lupa ya untuk mengikuti kelas Eksim di episode berikutnya. Baik, saya Ika undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, bea cukai makin baik. Ya. Torang baku dapat mengabdi bagi nusa, mendidik abdi negara. Tanah ingin melambai, alam sejuk dan damai. Kala canda di muka keuangan negara. Mari kita wujudkan visi-misi BPPK, berjuang bersama demi kejayaan Nusa, menciptakan pengelola keuangan negara demi terciptanya cita-cita bangsa. Kamulah BDK Manado yang selalu ada, menjaga citra Kementerian Keuangan. Bersama bersatu bekerja dan bahagia. BDK Manado memang beda.
berjuang bersama.